Jadi kami dari kelompok 4 akan mengkritik seni karyanya Inyoman Nuarta. Jadi saya Naila Putri Utami, Saya Aprilia. Saya Ramla Zahira. Nama saya Aina. Saya Zevina Aileen Kirana. Baik, langsung aja lanjut ke video selanjutnya. Sebelum mengenal lebih lanjut dari karya Pak Inyoman Nuarta ini, kita harus lebih memahami nih apa pengertian dari kritik seni. Kritik seni adalah diskusi atau evaluasi mengenai visualisasi dari sebuah karya. Singkatnya atau lebih gampangnya kita mengartikan bahwa kritik seni adalah kegiatan untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya, terutama menunjukkan kualitas dari karya tersebut. Nah, kita langsung aja nih masuk ke bagian kritik seni yang pertama. Yang pertama itu ada deskripsi. Jadi deskripsi ini menjelaskan karya apa aja sih yang bakal kita bahas. Oke, jadi karya yang bakal kita bahas ini adalah karya dari Pak Inyoman yang berjudul tentang Dewi Zolim, yang diciptakan sekitar pada tahun 2015. Dan patung ini juga memiliki panjang sekitar 240 cm, lebar 150 cm, dan juga tinggi 230 cm. Dan patung ini juga diukir menggunakan bahan utamanya ini yaitu dari perunggu, sehingga bentuknya ini bisa menyerupai sesosok wanita tanpa wajah. Ia juga membawa tongkat sabit di tangan kanannya dan timbangan berat sebelah di tangan kirinya. Dan di antara jenjang kakinya terdapat seorang perempuan juga nih di bawahnya yang tampak tak berdaya di bawah ini. Jadi wajah perempuan itu bisa menghadap ke atas dan nggak tahu nih apa yang dia lakuin sama perempuan ini. Dan gaya yang dipakai oleh karya Pak Inyoman ini menggunakan gaya realisme. Dan proses penciptanya juga terlihat penuh persiapan nih dan cukup matang karena terlihat pada hasil karyanya yang sangat rapi, rumit, dan penuh makna juga nih. Oke, langsung aja kita masuk ke yang kedua, yaitu analisis. Patung karya Inyoman Nuarta ini sangat rapi dan terlihat nyata ketika kita melihat detail-detail dari patung ini. Pak Inyoman sendiri di sini bermain dengan gelap dan pembuatan yang menggambarkan sosok yang jahat dan tidak adil. Detail dari setiap lekukannya dapat mempertegas patung lebih hidup. Lalu seperti ciri khas Pak Inyoman yaitu dinamis, realis, dan ciri yang paling kuat dari patung karyanya yaitu selalu dapat unsur gerak yang seolah-olah nampak hidup dan tidak kaku walau terbuat dari bahan padat. Ketika kita mengamati setiap detail dari karya Pak Inyoman, maka akan terlihat bahwa itu adalah karya sang maestro seniman Indonesia. Karya yang dia buat tidak pernah gagal. Selain membuat mata terhibur, karyanya juga dapat menyentuh permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Yang ketiga, interpretasi. Sebuah karya memiliki makna tersendiri, seperti karya Pak Inyoman yang satu ini. Figur perempuan tak berwajah itu digambarkan sebagai sosok kejam dan tak adil. Sifat-sifat itu dimaksud Inyoman Nuarta dengan diberi nama Dewi Zalim. Yang secara literal, Zalim itu berasal dari begis, itu menaruh belas kasihan tidak adil dan kejam. Figur Dewi Zalim bukan berasal dari ruang kosong, khayalan tanpa konteks mengada-ngada. Nuarta membuat patung ini untuk menunjukkan sikap pandangan tentang kondisi keadilan di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Javina. Dewi Zalim juga dapat dipandang sebagai sindiran terhadap simbol keadilan yang digambarkan melalui figur perempuan yang berasal dari mitologi Yunani, yakni Dewi Themis yang kerap disebut Dewi Keadilan. Visualisasinya berbanding terbalik dengan Dewi Themis, karena dari Pak Inyoman sendiri pun menciptakan patung ini karena Indonesia personifikasi dalam figur Dewi Keadilan sudah tidak ada. Maka dari itu, ia menciptakan ini untuk menggambarkan kondisi keadilan sebagaimana yang ada. Sang maestro seniman Indonesia selalu bisa menarik orang-orang untuk melirik karya-karya dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi di negeri ini. Setelah mendengar penjelasan mengenai deskripsi, analisis, dan interpretasi dari teman-temanku, maka penilaian dari karya ini yaitu patungnya terlihat nyata serta komposisi warna yang hitam, gelap sehingga terkesan menakutkan dan melekat di mata penonton, serta detail-detail dari karya tersebut justru menunjukkan keindahan dari patung tersebut. Nah, segitu aja penjelasan kritik dari kelompok kami. Dadah!